Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, adab Islami. Ya tentunya dengan Kitabul Adab ini, ya inilah yang diangkat gitu ya oleh Imam Al-Bukhari. Adab Islami, ya adab Islam, ya agar ya beradab atau hidup itu dengan adab Islam, yang tentunya itulah adab yang benar ya, dan berpahala. Yang lebih penting lagi itu ya, beradab Islam itu selain jadinya kan bertata krama dan sebagainya, mungkin bahasanya sekitar itulahnya, dengan ajaran Islam. Nah itulah adab tata krama yang benar ya, dan berpahala. Bab yang baru sekarang ya, bab 43, yang kemarin cukup panjang ya, babul hubi fillah, ya bab mencintai karena Allah. Yang dimana hadis yang dimuatnya yang kemarin itu tentang ya, hadis tentang halawatul iman, ya, tentang manisnya, nikmatnya gitu ya beriman. Ada 3 unsur, ya, 3 elemen yang harus dimiliki ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Kemarin yang paling panjang unsur pertama ya, yaitu Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan dengan siapapun. Yang kemarin ya, karena itu harus berdasarkan ilmu. Mencintai Allah dan Rasulnya itu harus berdasarkan ilmu ya, tanpa ilmu tidak akan muncul gitu ya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, apalagi harus menjadi yang paling dicintainya, mengalahkan siapapun. Yang mengalahkan kalau orang tua ya mengalahkan kecintaannya kepada anak mengalahkan itu, kecintaan kepada Allah itu mengalahkan kecintaan kepada orang tuanya, dan semuanya demikianlahnya. Nah, adapun bagian yang berkaitan dengan al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, itu bab 42-nya yang kemarin demikian. Karena bab 41-nya ya, rasa cinta yang ada pada diri seseorang itu anugerah dari Allah. Nah, kecintaan itu mau kecintaan itu mau ditujukan kepada siapa? Yang pokok kepada pemberinya gitu. Allah yang memberi, Allah yang menganugerahkan. Ya, rasa cinta pada diri manusia. Nah, kepada Allah lah harus yang menjadi yang terbesar. Allah lah yang harus paling dicintainya. Selain itu, apabila mencintai selain Allah juga harus karena Allah, berarti yang mencintai selain Allah itu harus karena Allah. Nah, dalam hal ini kan yang disebut mencintai karena Allah itu yaitu mencintai yang muatannya gitu, landasannya adalah ajaran dari Allah. Yang mencintai itu muatannya, sebetulnya muatannya gitu, landasannya, sandarannya, mencintai siapapun itu harus karena Allah, berarti unsur agama itu yang ada di dalamnya. Nah, itulah ini Bukhari kan menempatkannya hadis-hadis ini di dalam, ya itulah adab Islam. Kalau dari bab 41-nya itu kan memiliki rasa cinta kepada manusia gitu ya, di dalam dirinya itu memiliki itu rasa cinta, dalam arti kan bisa mencintai siapapun, bisa mencintai apapun, itu dari Allah. Nah, maka menurut adab Islami, Allah lah yang harus paling dicintainya. Dan apabila mencintai selain Allah itu harus karena Allah. Itulah adab Islam. Dengan makna yang demikianlah tadinya, harus dengan ilmu. Mencintai Allah dan Rasulnya harus dengan ilmu. Tanpa itu tidak akan ada, di dalam diri nggak akan muncul lah
katakan dipaksakan juga nggak bisa kalau tanpa tidak ada ilmunya. Nah, mencintai karena Allahnya yang maknanya adalah muatannya, landasannya, sandarannya dalam mencintai tersebut itu adalah karena Allah, berarti muatan agama Islam. Nah, barulah itu benar, barulah benarnya, barulah itu yang benar gitunya dalam artinya menaunnya ada sebutnya tadi tanya rasa cinta menyalurkan atau ditujukan kepada siapa, harus karena Allah. Nah, selain benarnya berpahala. Nah, sekarang bab 43 masih ada kaitannya ya, masih ada kaitannya dengan bab 41. Bab 41 itu kan rasa cinta yang ada pada diri manusia itu anugerah, itu dari Allah. Kemudian yang kedua yang bab 42 kemarin ya, bab mencintai karena Allah. Ini yang bab 43 sekarang nih masih ada kaitannya. Bab ke-43 babnya kutipan ayat yaitu bab ayat gitu. Jadi ini bab ke-43 demikian nih ya babnya. Ya, bab kutipan ayat, nah berarti ayat itu dijadikan judul oleh Imam Al-Bukhari ya, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Ini yang dijadikan judulnya, ayat ini dijadikan judulnya surat Al-Hujurat surat ke-49 ya, ayat ke-11. Kita baca nih ayatnya nih ya. Di sini yang dimuat gitu di dalam kitab Fathul Bari, ayat tersebut dimuat awalnya kemudian titik-titik sampai akhir. Kita lihat nih ayatnya secara utuhnya di surah Al-Mujadalah. Cukup panjang ternyata nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairon minhun. Nah, ini sebetulnya yang awalnya nih. Yang berkaitan yang dijadikan judul itu yang bagian awalnya. Tapi di dalam Sahih Bukhari-nya, artinya di dalam Sahih Bukhari-nya sampai selesai, meskipun yang tertulis itu awalnya, kemudian titik-titik itu titik 3 sampai selesai pokoknya. Nah, ternyata kalau utuhnya ayat ininya demikian. Lanjutannya nih, wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan, menghina kaum lainnya. Karena bisa jadi mereka yang diejek, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka yang mengejeknya, yang mengolok-olok. Dan jangan pula, khusus disebut di sini disebutnya dimunculkan secara khusus nih. Dan jangan pula perempuan yang mengejek, merendahkan, mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok, yang diejek, direndahkan itu lebih baik daripada perempuan yang merendahkannya. Janganlah kamu saling mencela, menjelek-jelekan satu sama lain, dan janganlah saling memanggil. Nah, ini di kita banyak terjadi. Ini ternyata ada larangannya nih. Janganlah yang bagian ini ya, dan janganlah saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Ya, janganlah memanggil satu sama lain ya dengan sebutan-sebutan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah seburuk-buruk panggilan adalah ya, yang fasik setelah beriman.
Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Nah, ini dijadikan judulnya terutama. Ini semuanya sebetulnya ya. Ini semuanya sebetulnya. Nah, terutama ini kan terkait dengan satu sama lain artinya. Kalau bab sebelumnya justru kan satu sama lain itu kan seharusnya saling mencintai karena rasa cintanya sudah Allah anugerahkan. Ya seharusnya gitu aja satu sama lain itu saling mencintai karena rasa cintanya itu sudah Allah anugerahkan. Tapi kan mencintai siapapun itu harus karena Allah, itu baru benar gitu. Itulah adab Islam. Selain ya itulah yang benarnya dan berpahala, itu yang lebih penting lah katakannya. Yang lebih penting lagi berpahala. Apabila kan sebetulnya kan cinta itu anugerah. Benar itu kan ada babnya, bab 41-nya di dalam diri manusia itu ada kecintaan. Apakah terhadap sesama manusia? Ya terhadap sesama manusia, orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan sebagainya lah gitunya. Atau mencintai benda misalnya. Nah, itu al-miqqatu minallah. Itu gitu, kecintaan itu, rasa cinta itu anugerah dari Allah. Nah, sementara anugerah itu kan harus digunakan, baru namanya bersyukur. Kan anugerah itu harus digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Kalau nggak salah kemarin di acara pembukaan Piala Dunia itunya ayat itu dibacakan. Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa itu supaya saling lita'arufu. Itu ayat apa tuh yang kemarin dibacakan tehnya? Supaya saling mengenal. Allah kan yang menciptakan manusia dengan berbeda apa namanya ras, mungkin sebutnya rasnya berbeda, kemudian bahasanya berbeda, dengan ditempatkan lah itunya, dengan ditempatkan oleh Allah itu ya katakan kalau oleh manusia kan dibagi lah di Afrika, di Asia, di Amerika, itu kan lingkungan di sana itu memunculkan budayanya sendiri, itu mau tidak mau ya, karena budaya itu kan muncul dari kebiasaan orang-orang di satu tempat. Karena kebiasaan, kalau pernah saya contohkan begini biar ekstrim saja kelihatannya, budaya orang yang hidup di gurun yang kondisi alamnya sedemikian panas dengan budaya orang-orang yang hidup di Eskimo nggak akan sama ya, memang akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, Allah sudah mengkondisikan demikian. Makanya di bumi ini kan ya dibagilah. Kalau oleh ilmu manusia kan ada daerah tropis, ada subtropis, ada apalagi lah namanya. Itu akan berbeda-beda, memunculkan perbedaan. Nah, Allah mengkondisikan demikian itu ya tetap saja supaya saling mengenal, supaya saling mencintai. Tapi kan tidak boleh mencintai siapapun kecuali harus karena Allah. Muatannya itu harus ajaran Islam. Ya, muatannya, sandarannya, landasannya gitunya mencintai siapapun harus karena Allah. Karena itulah menggunakan anugerah rasa cinta yang Allah berikan kepada dirinya sesuai dengan tujuan Allah memberikannya untuk apa? Ya untuk seperti ayat tersebut. Nah, ini ya larangan yang kebalikannya di sini. Kalau pada bab ini, wah, kalau seperti ini sudah tidak ada, berarti tidak ada apa yang di bab sebelumnya ya, kecintaan itu dari Allah, mencintai siapapun itu karena Allah. Di ayat ini tidak ada. Ini kebalikannya.
Di ayat ini yang diseru orang-orang yang beriman ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaumun min qaumin, janganlah satu kaum merendahkan, mengolok-olok, mengejek, menghina kaum lainnya. Itu jauh kan dari ini nih, dari apa yang disebut sebelumnya. Ayat tahun atur tadi teh nu litarofu teh. Kemari Piala Dunia dibacakan ayat eta teh sepoho deui. Dibahas-bahas sih eta teh dibahas gitu di Piala Dunia itu ada ayat itu, artinya dengan spirit itulah mungkinnya yang dimunculkan oleh tuan rumah Qatar gitu. Nah, Piala Dunia teu rame sih dah ya, mending Piala akhirat lah jeung Piala Dunia mah. Mending Piala akhirat jeung Piala Dunia mah. Sebentar nih ayatnya nih, ayat yang Allah sudah mengkondisikan demikian ya manusia. Al-Hujurat ayat 13 tuh kan, ingat gak pembukaan Piala Dunia kemarin ini kan yang dibacakan ayat ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya wahai manusia, nah ini bukan hanya orang yang beriman di sini yang diseru nih. Ya wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian nih berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Padahal sumbernya asal manusia kan sama dari Nabi Adam semuanya, nggak ada yang dari sudah teori Darwin. Manusia itu berasal dari kera, maneh cek urang tin kera. Manusia itu berasal berasal gitu, leluhurnya adalah keras. Maneh anu kitu cek urang teh. Supaya maneh mah tina monyet. Nah, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Kan ada peribahasa isinya tak kenal gitu kan, maka nah jadi saling mengenal untuk apa artinya? Ya ini amalkan ini gitu supaya saling mencintai, dan mencintainya itu harus landasannya, muatannya harus karena Allah. Itulah yang benar, itulah bagian, berarti kan ya mencintai karena Allah itu berarti itu bagian dari adab Islam ya kan. Orang Islam harus seperti itu adabnya. Adab seorang muslim itu harus adab Islami, harus adab Islam. Ini yang ayatnya Al-Hujurat ayat 23. Dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Nah, kalau sudah saling mengenal, maka itu kan akan nyata kenal maka tak sayang teh ya. Sudah saling mengenal akan saling mencintai, tapi harus karena Allah. Berikan di bahasanya apanya? Itu yang al-mahabbatu al-miqatu minallah, rasa cinta yang Allah anugerahkan ke dalam dirinya itu benar gitu, diamalkanlah anggapnya. Jadi mencintai itu amal. Nah, itu diamalkan, berarti rasa cinta yang Allah anugerahnya itu diamalkan, dan pengamalan yang benar itu mencintainya itu harus karena Allah. Ya anggaplah awalnya dari sini. Kalau tak kenal maka tak sayang, ya mau mencintai bagaimana? Mau kan tuh bubuh acan jual mencintai banyak. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, kalau ayat ini populernya potongan ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa.
Innallaha alimun khabir. Nah, ujung ayatnya demikiannya. Ini surat Al-Hujurat ayat 23. Ayat 13. Karena kemarin Piala Dunia udah mengikuti Piala akhirat mending lah. si roheureunya Piala Dunia, Piala akhirat. Emang aya Piala akhirat gitu? Ya aya tuh. Jadi juara di Piala Dunia gitunya. Jadi juara di akhirat ada nggak? Eta juara di akhirat mah yang masuk surga tanpa hisab tah juara nu eta mending mudag eta daripada Piala Dunia tah moga mending Piala akhirat. Jadilah juara di akhirat. Bieu berentah modalna teh inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Eta berenya itu yang akan jadi juara eta mah Piala akhirat mah. Sebutan juara Piala akhirat mending lah yang daripada juara Piala Dunia mah. Nah, kembali ini ke ayat ininya yang dijadikan judul la yaskhor qaumun min qaumin. Ya, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain. Dan jangan juga di sini disebut secara khususnya perempuan itu merendahkan, menghina perempuan lain. Karena bisa jadi asa an yakunu khairon minhum. Nah, bisa jadi kan yang direndahkan, yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina, mengejek, mencela. Dan yang pastinya yang demikian adalah orang kafir merendahkan orang yang beriman. Sekarang ini katakanlah di dunia gitunya, di dunia ini nah orang-orang kafir itu mereka itu merendahkan orang yang beriman. Orang yang beriman itunya oleh mereka itu dianggap rendah. Iya ayatnya ya, kebetulan saja nih baru saya catat nih ayatnya. Ayat surat Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minallazina amanu wallazina taqau fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Coba ayat ini nih. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau menurut pandangan orang Islam bagaimana? Dunia ini indah, juga kafir. Allah jadikan dunia itu indah bagi orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir betah di dunia, indah bagi mereka dunia. Sementara bagi orang yang beriman, mungkin kalau masih ingat yang mengikuti isinya ini di dalam kajian kitab Dalilul Falihin. Dalam kajian kitab Dalilul Falihin itu bab sabar. Bab sabar kalau nggak salahnya, bab sabar nih. Ya ini sabar termasuk sabar. Nu ieu teh dalil OSWTKP lah pokoknya mah. OSWTKP pokoknya mah oke sabar tapi kapupus. Sabar itu kan harus sampai akhir hayat. Nah, ternyata kan Allah itu akan terus memberi musibah gitunya. Allah akan terus memberi musibah kepada orang yang beriman sampai kapan? Dalam hadisnya hatta lakiani atau hatta laki Allah gitunya. Ini ungkapan yang namanya sebutan lain ungkapan dari mati. Hatta lakiani hatta laki Allah, hingga bertemu dengan Allah, maksudnya sampai mati.
Nah, orang yang beriman justru oleh hal itu dikondisikan demikian, terus itu diberi musibah. Nah, ngarah ulah betah di dunia teh. Pusing di dunia teh kudu kitu, di dunia mah pusing pika sabaleun pika geuleuheun, dunia mah nya ngarah teu betah. Sementara ini nih zuyina lillazina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Kalau orang yang beriman jangan sekali-kali berarti menganggap kehidupan dunia ini indah. Apalaginya dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Dan diantaranya ini nih ya nu ieu teh nu domba bangke domba. Ini hadis yang menerangkan bangke kambing seperti ini dunia ininya menurut Allah nih. Artinya ini Allah sudah menerangkan dunia ini seperti ini nih sebetulnya. Hadisnya kurang lebih seperti ini kan ya. Jadi pada satu waktu Rasulullah SAW itu bersama para sahabat lewat di sebuah pasar. Ternyata di sana gitu di pasar tehnya di tempat di wadah runtah nah meureunna. Di urang pasar sok loba runtah. Nah, di pasar tersebut Rasulullah SAW mendapati bangkai seekor kambing yang telinganya itu nempel ke kepalanya. Nah, ternyata kambing yang demikian, kambing yang telinganya nempel ke kepala, ketika masih hidup pun, kambingnya masih hidup ya. Kalau kambing telinganya nempel ke kepala gitu, ketika masih hidup pun, pemiliknya itu merasa aib memiliki kambing yang demikian. Entah mungkin ya kambing itu memang dibunuh benar-benar. Karena menurut budaya, nah inilah budayanya. Menurut budaya, menurut tradisi di sana saat itu apabila memiliki kambing yang demikian itu hal yang memalukan. Jangankan dijual, dikasih ke orang saja ya nggak akan mau karena pemiliknya itu dianggap memiliki kambing yang demikian itu sebagai hal yang memalukan. Jangan dijual, dikasih ke orang saja pasti nolak. Itu menurut tradisi budayanya di sana saat itu demikian. Nah, melihat bangkai kambing yang demikian, kemudian kan Rasulullah bertanya, ada yang mau nggak bangkai kambing ini? Coba pertanyaannya demikian. Ya, ada yang mau nggak bangkai kambing tersebut? Ya, ternyata para sahabat kan menjawabnya ya jangankan sudah jadi bangkai gitu kan, jangankan sudah jadi bangkai. Ketika masih hidup pun kalau ada yang menawarkan, ada yang mau kambing ini, nggak akan ada yang mau, aib, hina, itulah memalukan memiliki kambing yang demikian. Ternyata ini maksud Rasulullah SAW bertanya demikian. Ya, ada yang mau bangkai kambing ini. Kalau orang Sunda bilang mau sarane gak ngeberi gini, sini boro-boro bangkai mah, hirup nage. Sudi abri-abrigan tesuka apa-apa itu yang teuing. Nah, ini kemudian Rasulullah menerangkan ini sebetulnya yang mau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing itu. Nah, dunia teh kitu tah. Dunia ini lebih hina di mata Allah dibanding dengan bangkai kambing tersebut. Ariku jelema diudag, ayo sementara oleh manusia kan dunia ini kan dipuja-puja lah gitunya, dikejar-kejar. Padahal gitu ini hadis Bukhari ya, sebenarnya Bukhari Muslim ya hadis yang barusan Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Dunia ini di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Kalian kan menolak. Ada yang mau bangkai kambing ini, ada yang mau dunia, kudu nama nggak lebih ngabiri gini gak tuh. Ada yang mau kehidupan dunia, tahu dunia gitu. Nah, oleh Allah itu kehidupan dunia ini dijadikan seperti ini. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir.
Dan nah ini bagian ininya sih sebetulnya. Dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Jadi kalau sebetulnya ya, ayat ini sudah memberitahu orang kafir terhadap orang yang beriman itu seperti ini. Jadi kalau orang yang beriman seolah-olah menuntut dalam tanda kutipnya kesetaraan di dunia ini dengan mereka, jangan harap mereka pasti akan merendahkan terus menerus gitu, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Nggak mau mereka duduk sejajar. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal ya inilah di mata Allah ini akan baik atau di mata orang kafir. Orang kafir selalu merendahkan, selalu menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka, daripada orang-orang kafir pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Itu bagian itunya tuh. Padahal di sini ya di dalam Al-Hujurat ini judul babnya masih judulnya nih. Padahal di ayat Al-Hujurat 111 ini nah Allah menyeru orang-orang yang beriman jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling merendahkan. Yang satu kaum itu merendahkan kaum yang lainnya. Kemudian di sini disebut khusus jika perempuannya menghina itu merendahkan perempuan yang lain, karena bisa jadi yang direndahkan, yang diejek, yang dihina itu sebetulnya lebih baik. Karena di mata Allah ya di ayat yang tadi itu, di mata Allah itu yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Artinya kan yang suka merendahkan orang lain itu adalah orang kafir. Orang kafir itu mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Tadinya di ayat berapa tadi teh? Al-Baqarah 212 ya, atau karena bieunya meni. Biasa jelek hafalan ripuh aduh. Nah, kemudian juga ada hal lainnya yang di sini jangan suka gitunya, jangan suka memanggil dengan sebutan yang buruk. Jangan ngalandih cik orang Sunda mah. Di bahasa Sunda pun ngalandihnya. Ya sudah jelas nama aslinya nama aslinya itu sudah katakanlah itu sudah pilihan orang tuanya yang terbaik dijadikan namanya, malah dimunculkan sebutan lain dan sebutan-sebutan yang buruk. Nah ini dilarang berarti ini ayatnya yang ini wala nonton teh wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Nah kejadian seperti ini, aduh saya lupa lagi ininya, Abu Tolhahnya juga ternyata ada ya sahabat yang lain nih yang mengalami seperti ini. Abu Tolhah yang saya ingatnya, Abu Tolhah itu orang terpandang ya, seorang yang karismatik, seorang yang terpandang, wajahnya tampan, kemudian orang orang kaya, sempurna lah mungkin lah kalau di mata perempuan mas disebutnya seorang lelaki yang ideal gitu ya. Orang kaya, wajahnya tampan, orang yang karismatik, orang yang soleh, aksian sepertinya nggak ada kurangnya. Pernah kejadian Abu Tolha ini memanggil Bilal, kalau nggak salah ini Abu Dzar juga mengalami nih hal seperti ini. Abu Tolha itu kemudian memanggil Bilal di hadapan Rasulullah SAW, bukan nama Bilal yang dipanggil. Maghrib bisa ke dia kurang si maghrib gagak, saya nyebutnya gagak sih bukan maghrib. Bilal dipanggil gagak di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah kan yang marah, menegurnya. Rasulullah menegur, bumi dan langit saja nggak akan berani memanggil Bilal dengan sebutan demikian. Bilal itu siapa?
Bilal itu kan salah seorang kan di antara ribuan kan sahabat, ratusan ribu kan sahabat itu. Bilal itu hanya hitungan jari lah gitunya, dari sedikit gitu sahabat yang sudah disebutkan dipastikan masuk surga, Bilalnya masih hidup. Nah itu dengan pernyataan itu kan Rasulullah SAW itu tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di surga. Mending Bilal, mending Abu Thalha. Bilal sudah jelas orang yang demikian. Sampai Rasulullah SAW pun ya katakanlah dalam tanda kutipnya merasa takjub, merasa heran, Bilal bisa seperti ini. Kepastian masuk surganya sudah Allah beritakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sendiri yang bertanya, tetap ya ini soal masuk surga tetap saja harus beramal, berarti harus beramal soleh kalau ingin masuk surga. Makanya pertanyaan Rasulullah, kamu punya amal apa gitu kan, ini pertanyaan kepastian masuk surganya sudah Allah beritakan kepada saya. Kamu punya amal apa? Hari Bilal teh sebiasa-biasa saya Bilal teh sebiasa-biasa tetap orang lu sok itu disebutkan gitu meni wah langsung sebut nanti nggak sangat mending ngapung irung gitu. Nah Bilal menjawab ya sebetulnya Bilal itu ya aku beramal ya seperti orang-orang beramal saja, seperti biasa artinya ya beramal seperti biasa orang-orang juga beramal. Hanya yang aku ingat kan, aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudhu. Bilal itu orang yang demikian. Kalau dikatakan terhormatnya luar biasa, orang yang Bilalnya masih hidup, pernyataan masuk surganya sudah Allah turunkan. Coba semuanya kan jadi kabita tuh aku Bilal deh. Sementara Abu Thalha meskipun ya bukan benar-benar merendahkan, menghina Bilal, karena memang Bilal berkulit hitam dan mantan hamba sahaya. Ya, mantan hamba sahayanya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ini Abu Thalha gagak sih dia. Rasulullah marah dengan mengatakan demikian, menasehati, isinya marah iyanya. Rasulullah kemudian menasehati dengan kalimat yang kurang lebih demikian lah. Langit dan bumi pun gak akan berani memanggil Bilal dengan panggilan yang demikian. Bilal itu siapa gitu kan? Bilal itu siapa? Ya itulah orang yang kepastian masuk surganya sudah Allah turunkan, diberitakan kepada Rasulullah, Bilalnya masih hidup. Nah kemudian Abu Thalha merasa bersalah. Lalu kemarin saya baca sih hadisnya, selain Bilal juga ternyata ada Bilal, Abu Thalha, Abu Zar kalau nggak salahnya kan, oleh sahabat nih namanya. Tapi itu benarnya demikian kejadiannya. Kemudian Abu Thalha ini dia berbaring di tanah di hadapan Bilal gitu. Setelah ditegur oleh Rasulullah, kemudian dia berbaring di tanah dan minta Bilal untuk menginjak wajahnya. Dia meminta gitu Bilal untuk menginjak wajahnya sebagai tanda penyesalan, permintaan maaf gitu. Dan Abu Thalha mengatakan katakanlahnya kesalahanku ini disebutnya belum termaafkan kalau kamu belum menginjak wajah saya. Wah itu Bilal mana berani benar. Abu Thalha siapa gitu kan. Abu Thalha orang yang tadilahnya orang terpandang, terhormat, karismatik, jadi sangat dihormati lah. Memang juga karenanya dihormati demikian itu karena memang kontribusinya terhadap Islam sangat besar Abu Thalha. Jika nama kapecel tetap aja kapecel main kaleci, kapecel mah lebih ke depot kacaletot berbilang bukan kesengajaan ya, tapi kan kalau itu kan kesalahan tetap kalau tidak diluruskan, tidak dikoreksi oleh Rasulullah SAW, nanti orang merasa benar gitu kan untuk melakukan demikian.
Diluruskanlah oleh Rasulullah SAW dengan yang tadilahnya tegurannya demikian. Langit dan bumi saja tidak akan berani memanggil Bilal dengan sebutan seperti itu. Aku tidak akan merasa kesalahanku ini gitu, belum lah gitunya, rasanya belum terbayar, belum termaafkan kalau kamu belum menginjak wajah saya. Dina taneuh geurang ngagoler orang sehebat itulahnya. Atuh Bilal teh atuh masa saya harus menginjak kepala Abu Talha, tapi Abu Talha gak mau bangun. Abu Talha gak mau bangun. Bilal pergi teh, Bilal ke mana ke heula atuh ka dieu. Iya tincak heula. Nah ini ya inilah nih salah satu nih adab ini nih adab di dalam Islamnya, jangan memunculkan sebutan panggilan itu kepada orang lain dengan panggilan yang buruk. Ini jelas nih larangannya. Jeung di urang mah di Sunda mah di kita ini jeung usum lu kitu teh lamun nama aslinya siapa? Nah kayak aya tah landihanna nama. Anu garoreng pokona mah. Nya mun si magrib nu bieu gitu. Dulu karena itu dilarang, berarti ini dilarang nih, jelas nih ayatnya nih di surat Al-Hujurat ayat 11. Ya anggaplah kalau hal ini misalnya ya memberi nama gitu, memberi nama kepada anak itu kan Rasulullah memerintahkan berilah nama yang baik, berilah nama yang di situ mengandung harapan gitulahnya. Misalnya kan memberi nama Ahmad Albar, wah itu harapannya wah luar biasa. Harapan orang tuanya dengan memberi nama anak yang dengan nama tersebut. Itu harapannya yang juara akhirat tuh kudu nama Ahmad Albar mah juara akhirat kudu nama. Ya itulah cita-cita orang tuanya kan memberi nama demikian. Ini malah gitu. Gagak sih. Gue si magrib lah, gue si patlot lah, gue si perupa. Nah, kembali ke sini nih ya. Nah ini yang di ujung ayat ini ya. Mana ini tadi teh? Nah, jangan dan seburuk-buruk panggilan yang buruk ya, yaitu fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi ada beberapa hal sihnya di ayat ini. Satu, jangan saling menghina. Yang pertamanya jangan saling menghina, merendahkan. Nah, karena itu sebutlah kelakuan kafir. Yang demikian itu kelakuan kafir. Tadi ayatnya di Al-Baqarah 212. Alah kesannya lain. Ini 212 mah tuh biro sablang berenang tuh mah. Al-Baqarah ayat 212 yang tadi sudah jelasnya bahwa tapi ada hal yang menarik yang awal tadi dari surat Al-Baqarah 212 nih. Kehidupan dunia ini dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Allah jadikan demikian itu untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Kalau untuk orang Islam tadi kehidupan dunia ini lebih hina dari bangkai kambing yang telinganya nempel ke kepalanya, masih hidupnya saja hina. Artinya orang Islam itu harus memandang dunia itu demikian. Ya pandanglah dunia ini sebagai sesuatu yang anggaplah ini boleh sebutannya lah. Anggaplah pandanglah dunia ini sebagai semacam tempat sebagai neraka. Emang betah cicing di neraka? Ya bagi orang yang beriman gitu anggaplah atau pandanglah dunia ini itu sebagai neraka, nggak akan betah, nggak hidup di tempat seperti itu. Kalau bagi orang kafir, iya dunia ini memang Allah jadikan demikian. Allah jadikan dunia itu indah dalam pandangan orang-orang kafir.
Ada kaitannya berartinya. Ini hadis ini pasti akan terbawa, aslinya akan sering diterbawa. Yaitu orang-orang Islam latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Ini sudah disabdakan oleh Rasulullah, kalian orang Islam latat ba'unna sunnana man kana qablakum, akan mengikuti cara hidup orang-orang sebelum kalian. Maksudnya cara-cara hidup orang kafir. Orang Islam mengikuti cara hidup orang kafir. Cara hidup mereka bagaimana? Ya, cara hidup mereka itu adalah cara yang seperti ini, yaitu yang dunia itu indah menurut pandangan mereka. Itu kan akan membentuk cara hidupnya. Itu kan akan membentuknya cara hidup mereka bagaimana. Ya itu sih, orang yang memandang dunia ini indah, menawan, gitulah, mempesona, menggiurkan, sehingga didewakanlah dunia ini, kehidupan atau dunia ini segala-galanya lah, itunya tujuan mereka, puncak prestasi mereka, dunia saja pokoknya semuanya. Nah, orang Islam jadi demikian. Kenapa orang Islam itu jadi betah di dunia? Padahal banyaknya hadis yang menggambarkan nyetong betah pokoknya mah di dunia mah. Kena lagi kan orang manusia secara umum sihnya, kena juga kan orang manusia di dunia itu dengan tulul amal, yaitu ingin hidup lama di dunia. Kenapa demikian? Karena menurut mereka indah. Ya, karena menurut mereka nih dunia itu indah, maka mereka lupa. Jadinya nih kan mereka lupa bahwa yang namanya mati itu kan ruh dikeluarkan dari jasad. Ya, ini yang mereka lupa, mereka tidak sadar. Dikiranya gitunya mereka itu dengan memelihara jasad mereka akan hidup lama. Ruhnya tidak dipelihara, ruhnya tidak dirawat, ruhnya tidak diurus, ruhnya dibiarkan, nggak pernah ada sedikit pun lahnya untuk kepentingan ruhnya, nggak akan ada. Jasadnya lah dikiranya dengan memelihara jasad sedemikian rupa mereka mengira akan hidup lama. Karena itu keinginan mereka hidup lama di dunia, karena menurut mereka indah dan mereka jadinya kan betah di dunia. Makanya kan ngejim lah, pokoknya acara hirupnya tuh ngejim lah, aku harus awak kayak pokoknya mah fitness lah, dipelihara ya, sampai penampilannya pun gitu kan dipelihara sedemikian rupa. Dikiranya itu dengan memelihara jasad sedemikian rupa mereka akan bisa hidup lebih lama. Dan gitu dah hidup keduniaan saja gitu. Pokoknya tidak pernah memperhatikan kepentingan ruhnya. Padahal ruh ini kan yang akan ruhnya begitu dari manusia itu, ruhnya yang akan menjalani tahapan hidup sampai abadi, itu kan ruhnya. Yang akan menjalani tahapan hidup sampai abadi itu adalah ruhnya. Jasad hanya di dunia. Setelah mati keluarkan ruh dari jasad, ya sudah, jasad selesai. Selesai urusannya. Dan biar bagaimanapun jasad itu sehebat apapun seseorang memelihara jasad tetap saja akan kena faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu gusa'an ahwa, akan menua, akan mereput menjadi keriput, itu akan menua, keriput dan mati, hancur pada akhirnya. Nah, ini akibat dari ini nih, zuyina lillazina kafaru al hayatud dunya, kehidupan dunia itu oleh Allah dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Jadi ayat itu sangat luas. Ini Jawamiul Kalim itunya, diantaranya yang demikian ya.
Jawami'ul kalim itu artinya ini maknanya kalimatnya pendek. Latat ba'unna sunnana man kana qablakum kitu we wungkulnya saya berapa kata coba, tapi maknanya sangat luas. Kalian akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Tah jadi kieu berarti dunia ini indah, padahal dunia itu tadi lebih hina, lebih jelek, lebih buruk daripada bangkai kambing. Bangkai kambing yang bangkai kambingnya bukan kambing biasa sih. Daripada bangkai kambingnya pun ketika masih hidupnya pun kan ini kambingnya kambing yang hina, ketika hidupnya saja sudah dianggap hina. Nah, orang Islam kan mestinya memenang dunia itu seperti itu, karena dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai kambing yang seperti itu. Malah didewakan, malah sebutnya didewakannya, diagung-agungkan gitu kehidupan dunia. Itu prestasi, semua yang dikejar prestasi untuk di dunia ya, termasuk Piala Dunia sih. Itu Piala Dunia prestasi tertinggi sih kalau sudah meraih itu Piala Dunia wah itulah puncak prestasi. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah ini ayatnya yang oleh Imam Bukhari dijadikan judulnya masih erat, saya katakan tadinya ini masih erat nih dengan bab sebelumnya, bab 41 dan 42. Bab 41 mencintai rasa cinta itu adalah dari Allah. Kemudian bab 42-nya mencintai itu harus karena Allah. Nah sekarang 43, nah ini yang kebalikannya, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling merendahkan. Nah kalau ini kan jelas tidak ada berarti yang dua bab sebelumnya tidak ada dalam bab ini mencintai karena Allahnya, di mana yang ada malah saling merendahkan, yang ada malah saling menjelek-jelekan. Berarti jauh, artinya jauh dari yang semestinya gitu, karena rasa cinta itu sudah Allah anugerahkan kepada manusia. Tapi gunakanlah gitunya, gunakanlah rasa cinta yang Allah anugerahkan itu, ya itu kan mencintai pastinya. Gunakanlah anugerah rasa cinta itu hanya karena Allah mencintainya. Barulah itulah adab Islam, itulah orang Islam. Sementara kalau orang yang tadinya yang suka gitu menghina, merendahkan orang lain, itu adalah orang-orang kafir, di mana mereka itu menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Padahal kan orang-orang yang beriman itu, ini di lanjutan ayatnya yang tadinya jadi 212. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Ini contohnya ya, janganlah saling merendahkan, menghina, karena sebetulnya karena bisa jadi kalau ayat ini pasti isinya karena yang direndahkan, dihina itu sebetulnya mereka yang lebih mulia, mereka yang lebih baik. Contoh yang tadi Abu Tolha, nah lah gitunya menganggapnya memang hamba sahaya, si mantan hamba sahaya. Keceplosan ternyata, kecaletot, kapecel, gitu, kagak ke dia. Waduh, ternyata Rasulullah marah besar. Itu jauh berarti dari apalah yang semestinya menurut adab Islam itu yang barusan lah gitunya, rasa cintanya sudah Allah anugerahkan. Gunakanlah rasa cinta yang ada di dalam dirinya itu, yaitu mencintai siapapun harus karena Allah. Nah jangan seperti ini, karena di bab ini jauh berarti bukan sama sekali, ini bukan adab Islam yang merendahkan itu, yang menghina dan sebagainya.
Nah di dalam bab ini nih, di dalam bab ini ada 2 hadis dan juga tidak terlalu panjang lahnya karena secara redaksinya pun gitunya hadis ini maknanya sudah sangat jelas. Ada 2 nih hadisnya. Yang pertama nih hadisnya. An Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yadhaka rajulu mimma yakhruju minal anfus wa qala bima yadribu ahadukum imra'atahu dorbal fahli summa la'allahu yu'anikuha. Dari Abdullah bin Zam'ah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yadhakar rajulu mimma yakhruju minal anfus. Janganlah seseorang menertawakan. Ya, janganlah seseorang menertawakan mimma yakhruju minal anfus, apa yang keluar dari diri seseorang. Saya kira ini sudah, ya makanya ini sudah sangat jelas nih ya, dengan maksud kan janganlah seseorang menertawakan, yaitu dengan maksud menghina, merendahkan. Nah, adapun teknis, emang ada teknik nah gitu. Teknisnya artinya seseorang yang disebut merendahkan, menghina orang bagaimana? Sangat beragam berarti kan prakteknya, katakanlahnya prakteknya orang merendahkan, menghina. Ini diantaranya seperti ini. Rasulullah SAW, ya Nabi SAW melarang seseorang menertawakan apa yang datang dari orang lain. Ya itu ya dengan maksud menertawakan di sini dengan maksud menghina, merendahkan. Bahkan ini nih surat ini nih Al-Lumazah, wailul likulli humazatin lumazatin, wailun likulli lumazah. Celaka kan, wailun kan di awalnya ayat itu kan, wailun, celakalah. Likulli bagi likulli itu berarti kuli kan seluruh, berarti mencakup segala macam cara, dengan cara apapun berarti. Nah, al-humazah dan lumazah ini maksudnya orang yang ini yang takabur, yang merendahkan, menghina, mencaci orang lain. Bahkan humazah itu hanya dengan menggerakkan sebelah alis. Isyarat berarti ini dengan isyarat. Kita kan unggul bila gitu. Tapi maksudnya merendahkan, menghina. Ini misalnya sedang ngobrol nih ya. Ini 2 orang yang sedang ngobrol, lalu datanglah seseorang. Nah, lalu di antara 2 mereka baik itu unggul ya, tapi maksudnya menghina itu saja sudah bukan caranya, hanya dengan berisyarat kah? Hanya dengan ya, isyarat tangan kah? Isyarat, bahkan hanya dengan mengangkat alis, sebelah alis, tapi maksudnya menghina. Yang berat kan menghinanya, bukan caranya. Ya kesalahan besar berarti kan nih, menghinanya. Iya suka menghina, merendahkan kelakuan kafir ayatnya tadi 212-nya. Mereka menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Kenalah oleh hadis yang tadi berarti orang Islam tapi mengikuti cara hidup orang kafir. Nah, ayat ini juga sangat jelas, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi semua humazah lumazah. Ada juga yang mengartikan kalau humazah itu merendahkan seseorang di depan orangnya. Kalau al-lumazah itu merendahkan, menghina, menjelek-jelekan orang lain ketika orangnya tidak ada. Artinya likuli pokoknya dalam bentuk apapun. Ya, saling merendahkan, saling menghina itu ya dilarang keras, diharamkan. Nah, yang benar menurut tadi surat Al-Hujurat 23 13 ya. Tadi kalau nyebut ayat, yang benar itu Allah menjadikan berbeda-beda manusia itu, dalam arti berbeda-beda rasnya,
berbeda-beda warna kulitnya, berbeda-beda dalam hal bahasanya dan sebagainya lah, banyak gitunya perbedaan, tapi semuanya kan dengan perbedaan yang demikian itu yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Tapi dasar kafir tadi temannya, berarti mereka kan punya tolok ukur lain. Mereka punya tolok ukur sendiri. Mereka merasa lebih hebat, lebih di atas orang-orang yang beriman, sehingga mereka merendahkan dan menghina orang-orang yang beriman. Ya karena itu tolok ukur mereka sendiri. Nah sekarang juga kan, kemarin ya, mumpung lagi itu sekarang lagi update-nya Piala Dunia. Pan Piala Dunia kali ini kan diwarnai itu isu politis lah, biar bagaimanapun yang menuntut pika geleuheun teh lah nukar itu gara-gara itunya. Dan ternyata mereka nih yang menuntut demikian, mereka ini merendahkan, menghina tuan rumah yang melarang hal-hal seperti itu ada di negara mereka. Tegaul pisan cek itu teh. Itu tuan rumah Qatar teh dasar tegaul, nu gaul teh nu kitu berarti nya. Ya itulah tuh tolok ukur mereka. Dengan alasan hak asasi manusia bebas sebebas-bebasnya gitu tanpa aturan. Kalau orang Islam kan tidak boleh hidup tanpa aturan. Hidup itu jelas aturannya kalau orang Islam. Ya itu ajaran Islam. Yang mereka kan tidak menggunakan ajaran Islam kan, makanya mereka bebas lah kumaha maranehna we lah kumaha nu kapikirna gitu. Tapi mereka kan menuntut semua orang harus sama dengan mereka, mengakui apa yang benar menurut pikiran atau al-hawa mereka. Itu kan sebetulnya kan benang merahnya demikian. Mereka menuntut semua orang itu harus menerima apa yang yang berdasarkan al-hawa sebetulnya. Apa yang berdasarkan al-hawa mereka. Wah, di ayat ada beberapa yang demikian. Ya nah, contoh lainnya ya mumpung lagi update ya piala akhirat. Piala akhirat. Aduh. Nih ayatnya nih teguran gitu dari Allah seperti ini. Jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah jelas bagi kamu ilmu. Nah itu teh benang merahnya, jika kamu mengikuti keinginan mereka padahal ini ajaran Islam sudah jelas Allah turunkan. Sebentar nih lahnya ini nih ayatnya nih yang seperti ini nih. Ya untunglah gitunya tuan rumahnya kan tetap menolak itu dengan alasan apapun. Hal itu tidak diperbolehkan di negara mereka. Nah, ada 12 ayat nih yang demikian nih, yang apabila kamu mengikuti yang tadi keinginan mereka. Surat Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Tuh awalnya juga sudah demikian nih ayat ini. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'al millatahum. Wa inna hudallahi huwal huda. Wah ininya sangat ini nih penting ayat ini nih. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama mereka. Katakanlah oleh Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk dari Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Nah ini bagian ininya sih sebetulnya yang dimaksud. Demi Allah, jika kamu mengikuti kemauan mereka, ba'da lazi ja'aka minal ilmi, setelah ilmu itu datang kepada kamu. Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir, jangan harap kamu dapat perlindungan dan pertolongan dari Allah. Ayat ini kan berlaku untuk semua orang sebetulnya kan. Apabila kamu mengikuti kemauan mereka setelah jelas bagi kamu itu Allah sudah menurunkan ilmunya, maka tidak akan ada perlindungan dan pertolongan dari Allah.
Nah yang demikian ada 12 ayat di dalam Al-Quran. Yang bagian ininya di ayat Al-Baqarah juga 145 dengan redaksi yang sama. Jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah jelas ilmu dari Allah itu, innaka izan laminaz zalimin. Karena kalau ini lanjutannya yang beda dengan yang sebelumnya. Jika demikian maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ada 12 ayat lahnya yang kurang lebih sama. Jika kamu mengikuti mereka. Nah, kalau di surat Al-Maidah ayat 48, wala tattabi'at ahwaahum, jangan mengikuti keinginan mereka. Ya, amma ja'aka minal haqqi. Kemudian ayat Al-Maidah 49, ayat Ar-Ra'd ayat 37, la ini tabata ahwaahum. Nah kurang lebih bagian itunya, jika kamu mengikuti keinginan mereka. Ya padahal kan mereka sudah merendahkan kamu, dituturkeun ya gitu. Kalau ya benarlah kamu itu kalau begitu mengakui bahwa kamu itu lebih rendah dari mereka. Padahal kan menurut Allah orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia. Mereka itulah orang-orang yang mulia di mata Allah, yaitu yang paling bertakwa. Dan ini Rasulullah SAW-nya melarang. Ini bentuknya di sini dengan redaksi an yadhaka rajulu mimma yakhruju minal anfus. Janganlah seseorang menertawakan apa yang datang, apa yang keluar dari orang lain. Satu nih di hadis ini isi hadisnya. Yang kedua, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal fahli. Mengapa? Apa alasannya? Seseorang memukul istrinya sedemikian rupa seperti memukul seorang hamba sahaya. Maksudnya kan merendahkan, berarti kalau memukuli hamba sahaya, hamba sahaya memang kalau hamba sahaya derajatnya lebih rendah. Dimana dengan status itu menjadikan manusia itu lebih rendah dibanding dengan yang lainnya. Makanya hal ini oleh Allah kan kemudian dibebaskan, dihapuslah itunya perhamba sahayaan itu oleh Allah itu dihapus. Jadi hapusnya itu dengan cara diantaranya apabila memerdekakan hamba sahaya diberi pahala yang sangat besar. Para sahabat banyak yang tertarik sehingga mereka banyak yang membebaskan hamba sahaya. Kemudian satu lagi cara Allah membebaskan perbudakan itu yaitu dengan diantaranya ini dengan cara ada pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam Islam ini yang hukuman dari Allahnya adalah membebaskan hamba sahaya. Nah karena perbudakan itu menjadi mengkondisikan demikian, ada gitulah manusia yang ini berarti yang mendapat sebutan budak atau hamba sahaya yang derajatnya jadi lebih rendah. Padahal tidak demikian sebetulnya kan, di mata Allah itu tadilah semua manusia itu sama, dijadikan berbeda-beda ras, bangsa dan sebagainya itu untuk saling mengenal, untuk mengamalkan ini, mencintai itu karena Allah. Nah, mengapa? Apa alasannya seseorang memukul istrinya sedemikian rupa seperti memukul seorang hamba sahaya? Artinya ini tidak bolehnya merendahkan istrinya, berarti dengan cara seperti ini di yang kedua, yaitu memukulnya seperti memukul seorang hamba sahaya. Summala allahu yu'anikuha. Ini maknanya mending sikat teletabis. Cek Nabi itu suami istri jangan memukul, mending summala allahu yu'anikuha, mending saling berpelukan. Itu kan menunjukkan, berarti menunjukkan gitulah rasa gitu, menunjukkan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, mencintai di antara mereka, tapi tetap harus karena Allah. Ya summala allahu yu'anikuha, jangan memukul, mending gitulahnya summala allahu yu'anikuha, mending itu yang terjadi itu di antara seorang suami dengan bukan seorang suami dengan seorang istri sih, karena istrinya bisa lebih dari satu. Seorang suami dengan istrinya, kemudian gitulah, mending itu yang terjadi. Tapi kan Rasulullah SAW
Islam berarti membolehkan seorang suami memukul istrinya, tapi kan memukul di sini maksudnya yaitu sama pengamalan karena mencintainya karena Allah, yaitu apabila istrinya itu diarahkan, diajarkan kepada hal yang benar itu sulit, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, boro-boro tapakan, maka boleh dengan cara yang keras. Apabila ini masih juga tidak berhasil, boleh memukulnya, tapi bukan seperti yang di sini. Memukul seperti itunya memukul hamba saya itu artinya yang bermaksud menghinakan, merendahkan. Tasulah tah hiji heula tah hadisnya. Sesuai lah dengan judulnya ini ayat, judulnya itu adalah ayat. Dikutip seluruh ayatnya itu surat Al-Hujurat ayat 11 itu yang tadi, jangan intinya saling menghina. Nanti juga hadis adanya. Karena ini ada satu hadis lagi, dia ada dua hadisnya. Ya, di mana judulnya itu adalah jangan saling menghina, merendahkan, karena kan bisa jadi yang direndahkan, dihinakan itu sebetulnya mereka itu lebih baik. Dan satu lagi tadi jangan memunculkan panggilan yang buruk. Jangan memunculkan gitu panggilan yang buruk. Ini kebiasaan orang Sunda. Sebetulnya yang kita tahu itu kan landihan, ngalandih. Minggu lah tinggal landih batur teh. Aya nu dilandih bagong lah, aya nu dilandih ajag lah. Alah naon itu. Kalau mau memunculkan panggilan yang lainnya, panggilan yang baik lah, yang terhormat atuh. Diberi panggilan untuk karar itu yang merendah kesannya kan merendahkan, menghina, itu dilarang ya. Tadi teks ayatnya juga jelas, jangan memunculkan panggilan-panggilan yang buruk. Teruslah itu baru satu aja hadisnya. Ini ya, intinya bahwa bab ini jauh gitu dari bagaimana semestinya seorang muslim lah itunya, yang ada justru harusnya saling mencintai karena Allah. Nah itulah adab islami, itulah yang benar. Kalau ini nih hal yang bertentangan nih dengan hal tersebut.